Ini kedua kalinya gue mengundang tetangga kita, Arman Maulana. Kali ini Kang Arman bercerita bagaimana ia bisa melewati masa terberatnya bersama Gigi. Dan titik balik seorang Arman Maulana yang sempat jauh dari Tuhan. Gue jujur banyak sekali belajar dari Kang Arman hari ini dan gak sabar untuk kalian para tetangga gue menikmati episode kali ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu. Kalau misalnya dari kemarin itu kayaknya Israel edition banget. Dan sekarang ini balik lagi ke Jakarta ya, di Indonesia. Tapi yang pastinya seperti biasa, gue pengen ngasih tahu ke kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen ngedapetin official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, langsung aja cek di link Tokopedia ini. Nah di sini ada QR code, langsung dicek aja. Atau bisa langsung ke official shop Tokopedia kita, search DMN official merch. So guys, thank you so much buat kalian yang selalu support kita. Anyway, langsung aja, ini dia Kang Arman Maulana, bro. Wah, ini ketua fans club Kudanil. Ini kedua kalinya lo di Daniel Tetangga Kamu ya. Gue bertamu kemarin itu, lo datang ke rumah gue. Suami istri ya. Suami istri. Sekarang ini ya gue ke kantor. Doang. Suaminya doang ke kantor lo. Tapi gue gitu. juga makasih. Kenapa tuh? Lu pakai kaos gue murang kali. Ini adalah official merchandise, bukan official merchandise lah, ini tapi ini buat bintang tamunya gue aja untuk murang kali gitu. Nonton deh nanti episode kita, gitu beneran lo hebat banget loh, hebat banget asli. Ada banyak cerita yang tidak pernah ada. Cerita yang itu hanya orang tua gue yang tahu dan lu tahu gitu. Dan gokil sih. Keren banget bro. Bro, nama lu sebenarnya baru aja kesebut kayak 3 hari yang lalu. Oke. Ini kita tayang di mana pada saat yang bersamaan gue baru aja melakukan Daniel Tetangga Kamu live on stage. Oke. Jadi minggu lalu hari Kamis gitu. Nah, jadi di sebelum kita bikin Daniel Tetangga Kamu live on stage, jujur gue banyak banget ketakutan. Ketakutan akan gak ada yang datang, orang-orangnya pada gak tertarik misalnya. Jadi gini, gue kalau misalnya datang ke acara orang, ya udahlah ya, gue sebagai MC, sebagai host, whatever. Maksudnya mereka yang ngurusin. Tapi gak mikir lah ya, gak mikir, lu tinggal datang aja gitu. Ini gue bikin acara sendiri kan. Betul. Nah ini nih langsung kepikiran kayak, aduh bintang tamunya nanti orang pada suka gak, keren gak, gimana caranya bla bla. Gue stres banget. Banyak banget alasan untuk gue nge-cancel acara tersebut gitu. Oke. Nah sampai gue bilang gini, ketakutan terbesar gue itu kalau yang datang cuma 7 orang. Temen gue bilang, jangan bro, jangan mikirnya kayak gitu. 10 orang lah minimal. Nggak, emang itu kapasitas berapa? 250. Oh banyak. Dan dia bilang, lu tahu gak, gue sempet denger interviewnya Arman Maulana sama Soleh Solihun ketika kalian di bengkel. Dan habis itu kapasitas 4.000 orang ya? Ya itu bukan Palas sekarang ya, bukan bengkel sekarang. Kalau bengkel sekarang kan kanan kirinya udah ada restoran, jadi kan udah mengecil. Dulu itu bengkel tuh dulu jelang 4.000 lah. Kalau berdiri semua 4.000. Dan yang datang? Jadi gini, ceritanya gini nih. Itu tuh tour manajer gue dulu Dani Pete kan, lu tahu kan? Dani Pete. Pete tuh bikin langsung tagline Gigi 100 kota. 100 kota nih. Selain sama Dewa aja dulu gak pernah segitu. Sampai bingung semua band. 100 kota Gigi gitu kan. Ternyata tidak sukses karena saat itu Gigi tinggal 2 orang. Tinggal gue sama Bujana doang. Waktu itu. Jadi kecewa lah. Gigi kita tuh kecewa. Ini mah bukan Gigi. Ini mah cuma tinggal si Arman sama Bujana doang. Ngapain gue nonton. Gue kecewa. Thomas udah keluar. Baron udah keluar. Ronald udah keluar. Ngapain gitu. Ini bukan Gigi. Kecewa. Jadi dari 100 kota. Cuma 5 kota. 5 kota tuh penutupnya itu Jakarta Bengkel. Wow. Jadi 4 kota. 4 kota pertama itu gimana? Ya gitu. Penontonnya cuma setengah. Ada yang sepertiga. Ada yang 1 kota lumayan lah. 3/4 kan. Mungkin mereka haus hiburan mungkin ya. Nah di kota keempat itu akhirnya Dani, wah udah ini kacau nih. Gak bisa nerusin. Udah tutup aja di Jakarta. Di bengkel. Tutup di bengkel. Udah tuh. Cek sound dong. Band kan cek sound kan. Sore-sore siang gitu. Terus gue lihat kan ya bengkel kan.
di situ kan ada restoran, Ya. maksudnya ada bar, ada semuanya. Jadi pasti ada waiters kan, Ya. lagi kerja. Ya pas lagi check sound tuh ada waitersnya pada ngeliatin gitu ya. Terus ada mungkin orang yang di situ. Ada 10 orang lah. Pengunjung gitu. lah. Mungkin 10 orang liatin gitu check sound kita. Pembukanya malam itu tuh gitu bass jam. Wow, oke. Bass jam lagi hot-hotnya gitu. Udah malamnya nih. Set naik stage. 15 orang, nama 5 doang. Terus tapi gue positive thinking aja. Bentar, bass jamnya sendiri gimana? Ya bass jam mah main aja, band pembuka aja. Iya, tapi maksudnya itu hits banyak orang yang datang di situ atau? Oh enggak, ternyata tidak membawa masa juga. Oh, gitu. Oke. Benar-benar cuma 15 orang. Iya, pokoknya mungkin nambah 5 atau 10 orang lah. Dengan 4.000 si orang. 4.000 bengkel itu. Iya. Dan bayangin bukan bengkel yang sekarang. Bengkel dulu tuh bener-bener gak ada apa-apa. Jadi buang gitu, gede banget. Jadi ketika tim gue ceritain soal itu. Gue langsung kayak, aduh bro. Gila. Waduh kalau misalnya gak ada yang nonton gimana nih. Gila gue deg-degan banget asli. Jujur ini kita syuting sebelum Daniel Tetangga Kamu live on stage gitu. Jadi jujur gue gak tahu nanti seperti apa. Yap. Tapi sejauh ini gue bersyukur banget yang udah daftar itu 180 orang. Dari kapasitas 250. Udah 3/4 lah ya. Udah 3/4 gitu. Dan of course kita mengharapkan full house. Tapi gue dengan ekspektasi, aduh nanti kalau yang datang cuma 7 orang aja. Ini 180 udah luar biasa berkah banget buat gue gitu. So pas lagi lu gila sih. Lu sama Bujana manggung di depan 15 orang. Di tempat yang berkapasitas 4.000 orang. Lu manggungnya gimana sih men? Kekesalan masih ada. Ya. Kekesalan pasti ada. Kekesalan tuh maksudnya memang saat album 2x2 itu adalah album yang paling terpuruk lah buat kita gitu. Terpuruk dalam artian dari segala sisi. Jadi Gigi tuh dulu kalau misalnya ngeluarin album merem nih Nil, Gigi ngeluarin album gitu ya. Merem tuh di kisaran 300.000 kopi mah udah laku. Wow. Jadi otomatis wah Gigi ngeluarin album, orang-orang tuh udah 300.000 orang mah udah beli gitu. Ya. Nah, yang album 2x2 itu karena memang tinggal gua sama Ujana, yang main drumnya Budi, bassnya Opet itu additional, masih additional. Itu Tanto Yahya sama Aji Sutama, Cipi Production. Jadi kebetulan labelnya juga pindah dari Union Artist, 123 Union Artist pindah ke Cipi. Itu Mas Tantowi itu dulu sama Mas Aji tuh udahlah 10.000 aja dulu, 10.000 kopi aja dulu gitu ya. Nah, ya udah 10.000 kopi dan stop di 10.000 kopi. Dari 300.000. Yang biasanya 300.000 tuh merem lah gitu istilahnya. Gitu. Ya udah stop tuh di 10.000, itu aja udah. Istilahnya ya era gelapnya Gigi lah gitu ya. Dia gitu. Terus pas ya Dani Pete sebagai manajer gak mau kalah gitu. Kita harus terus berjuang. Kita bikin tour. 100 dan kota. sekalian aja gitu dengan tagline 100 kota. 5 kota. Terus penonton kayak itu. Dan job juga turun banget. Turun banget. Jadi ketidakpercayaan klien, ketidakpercayaan sponsor itu bener-bener. Tapi ya akhirnya pada saat malam itu gue mikir ya udahlah. Gue ngobatinnya di hati gue, ya udah gue dibayar sama manajemen gue, walaupun gak ada penontonnya dikit, anggap aja gue latihan di tempat yang bagus, dikasih sound system yang, kalau latihan kan sound system nggak mungkin segitu, ya kan? Tempat bagus, sound system bagus, ya udah ini anggap latihannya, tapi gue dibayar, latihan nggak dibayar kan? Ya paling itu, cuman kekesalannya namanya juga manusia pasti kesalahan. Kecewa bukan kesalahan. Kecewa lah ya. Dan gue sendiri juga akhirnya bilang gitu sama tim gue gitu. Kayak gara-gara dia ceritain tentang cerita lu itu kan. Gue bilang ya udahlah berarti kalau misalnya sampai yang datang cuma 7 orang. Minimal kita punya bahan konten untuk kita ceritain di podcast nanti. Betul. Atau misalnya lu main angle aja ya. Jadi tetap aja di panggung aja gak usah liatin penonton. Iya makanya kayak gitu. Dan abis itu gue sendiri juga mungkin bisa cerita gitu. Bahwa journey-nya sendiri ketika mungkin bermulai dari 7 atau 10 orang. Dan akhirnya. Tapi cerita dari lu ini benar-benar keren banget. Karena biarpun di saat seperti itu Gigi masih ada sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan bahkan nanti 17 Juni itu ulang tahun keberapa? 29. Come on. 29 tahun bro. Itu kayak gue aja baru aja ngeposting itu kayak 20 tahun udah bangga banget gitu. Lu bentar lagi udah masuk kepala 3 gitu 30. Ya. Itu amazing man. Pas lagi 2x2 itu sempet gak kayak
udah deh Gigi bubar deh. Amin, cuman lo sama Bujana. Itu sebelumnya Nil. Oke. Sebelum, jadi waktu album 3/4 itu kan tinggal gue, Thomas, Bujana, Ronald. Ya. Karena ditinggal Baron kan. Baron kan 1-2 kan. Baron duluan, almarhum Baron 1-2. Ya. Baru cabut 3/4. Nah di 3/4 itu yang begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan lah disebutnya. Thomas keluar gitu. Karena masalah pribadi dia. Ya. 3-3. Nah Ronald itu kan, Ronald marah sama Thomas karena kejadian Thomas. Tapi ketika Thomas cabut dari Gigi, Ronald juga kehilangan pendamping dia. Karena rhythm section tuh bass sama drum tuh suami istri kan istilahnya gitu kan. Jadi dia kayak kehilangan istri lah gitu, atau kehilangan suami. Ini gue gimana? Walaupun ada Opeth, tapi kan rhythm section tuh harus lama adaptasinya tuh gitu. Nah dia akhirnya kehilangan, kekecewaan dan sebagainya. Akhirnya Ronald juga keluar. Nah ketika tinggal berdua gue sama Bujana, akhirnya gue sama Bujana ngomong, Buj udahlah bubar aja deh gitu. Karena ya tinggal 2 orang lagi terus ngapain. Ya wes lah man, kata si Bujana. Tapi akhirnya Pete ngomong, guys udah lu mending, mungkin ini lagi emosi. Lu redam dulu, lu turunin dulu gitu emosi lu. Udah kita jangan ketemu 1 minggu di rumah masing-masing. Terus nanti 1 minggu kemudian jawabannya apa, kalau memang bubar, kalau jalan ayo jalan terus gitu. Supaya udah tenang lah gitu ya. Bisa kepikiran lagi apa yang terbaik. Ternyata pas datang seminggu kemudian, enggak sih kayaknya terusin. Dua-duanya sama gua mau Jana ya diterusin. Itu sempat udah ada nama. Jadi kita bubar dari Gigi, kita bikin duo aja. Namanya Duo. Sebelum Duo Maya ada Duo dulu. Asli udah ada Duo, setuju Duo gitu. Tapi ya itu Pete ngomong gitu, akhirnya seminggu gak ketemu ya akhirnya terusin Gigi. Nah barulah 2x2. Nah itu di situ ketidakpercayaan Gigi kita, ketidakpercayaan klien, ketidakpercayaan sponsor yang dulu rokok kebanyakan gitu kan. Waduh ini Gigi tinggal 2 lagi. Pas misalnya minta tour nggak disponsorin gitu. Ya udah bentar lagi itu bubaran. Itu Kota tuh gak ada sponsor nih. Gila. Gak ada sponsor. Gila. Jadi jalan aja. Saat itu kenapa lu pengen mempertahankan Gigi dan bukan udah deh kalau gitu gue juga dulunya solo artis, ya udah gue balik lagi aja Arman Maulana aja. Giginya udah gak dipercaya gitu. Simple sih Nil. Gua di situ berpikir bahwa 3 album yang gua hasilkan bersama teman-teman di Gigi itu bukan album abal-abal gitu, ngerti gak sih? Ya. Album pertama, album kedua yang Dunia, album dia yang ada Janji dan Nirwana itu benar-benar dari para musisi semua angkat topi gitu. Wah ini album gila banget gitu. Terus penghargaan dapat, terus masa Gigi kita dapat gitu. Dan terus di album ke-3/4 walaupun dalam keadaan naik turun, Thomas lagi sebenarnya itu kopiannya lebih besar, turnya lebih banyak lagi. Terus ya gue mikir kesempatan kayak begini kan belum tentu, walaupun gue mau solo lagi juga belum tentu dapat gitu. Ya kenapa tidak? Ya udah ini udah dikasih rezeki lah gitu ya, berkah gitu dari Tuhan. Ya udah terusin aja, ini mah anggap aja lah ini mah sebuah pengingat bahwa lu tuh di dunia tuh tidak berkarya tuh tidak mungkin akan di atas terus ya, pasti ada ke bawahnya lagi. Iya, tapi maksud gue kan lu sendirian tanpa drama-drama orang-orang di sekeliling lu sukses. Oh, waktu solo? Waktu solo? Enggak sukses? Enggak sukses. Gue tuh datang ke Jakarta dibikinin album solo, tapi di dalam hati gue tuh seneng ngeband. Oke. Gue tuh orang band gitu kan sih, yang pengen kerja sama. Jadi Arman Maulana sebelum Gigi itu nggak ada yang benar gitu. Nggak sukses. Video klip bikin 2. Oke. Tapi nggak sukses gitu, nggak sukses. Tapi ada satu lagu gue yang judulnya Julia itu justru naik di radio-radio, tapi kadung keburu bikin Gigi. Oh, jadi mirip-mirip lah itu momennya gitu ya. Betul. Oke. Nah, ketika lo udah gagal seperti itu ya 2x2 gitu. Dan gue sendiri juga penasaran karena mungkin ini pertanyaan dari para tetangga kita juga yang mungkin lagi mengalami hal yang sama gitu. Dia udah mati-matian, dia ngebelain, dia bikin project ini biarpun orang-orang udah ninggalin dia dan lain-lain. Dan akhirnya gagal, tidak diterima di masyarakat.
kenapa mau bikin album berikutnya dan kenapa masih terus bertahan sama si Gigi ini gitu? Gue lupa, album 2x2 itu dan lebih parah nih. Kenapa tuh? Dikerjainnya di Amerika. Pada saat Thomas gak ada, Ronald gak ada, kita kayak Butch ini kita harus bikin album yang orang noleh. Kan kita tinggal berdua lagi nih, noleh. Oke, cita-cita Thomas tuh dulu Thomas tuh ngefans banget sama pengen kolaborasi sama siapa? Sama Billy Sheehan dari Mr. Big, lagi gede-gedenya Mr. Big. Udah kita Billy Sheehan aja main. Oke. Terus apa lagi? Mumpung kita ke Amerika, jangan Mr. Big, jangan si Billy Sheehan dong gitu kan. Gue tuh ngefans banget sama Phil Collins. Dan gue pengen banget di album yang gue nyanyi ada brass sectionnya Phil Collins. Phoenix Horn Brass Section namanya. Kalau dapat dikejar, dapat nih Phoenix Horn Brass Section. Arturo Velasco sama si Harry Kim. Plus, Eric Maliantal. Bertiga. Cabutlah ke sana. Duit dari mana? Gadain Rumah Bujana. Oh no. Karena Pete bilang, Butch, gue pinjam dulu ini rumah lu, surat-surat rumah lu, gue gadein. Tapi gue yakin gue akan balikin lagi untuk ngemodalin lu ke Amerika sama si Arman rekaman. Oke, digadein tuh. Jadi gue kesana ke Amerika sama Bujana, Dani nggak ikut karena dia mencari uang untuk menebus. Kita balik, alhamdulillah udah ketebus. Jadi itu tuh si 2x2 tuh kayak gitu tuh. Gila. Dan tidak sukses. Tidak sukses. Tapi ada satu ada brightnya, ada sedikit sinar. Karena tadi yang dicetak cuma 10.000 doang. Stop. Di saat zaman Kaskus, zaman eBay baru naik, kaset 2x2 adalah kaset yang paling dicari oleh semua penikmat musik. Karena itu paling sedikit, cuma 10.000. Kalau kaset album Janji itu kan ratusan ribu. Jadi lu istilahnya nyari di mana? 10.000 men, seluruh Indonesia tuh cari, itu mahal banget. Di Kaskus tuh sempat harganya satu tuh 250.000. Wow. Di eBay itu reseller ya. Gitu. Ada brandnya dikit lah. jadi rare. Tapi di awal, tapi ketika kalian lagi ada di situ, caur, hancur. Premannya bener nih, bener-bener preman yang tukang nusuk orang sampai mati, masuk penjara, keluar penjara dan sebagainya. Ada yang BD, ada yang pengguna, itu teman-teman gue. Berpartneran dengan seseorang yang pernah menjadi pecandu narkoba, itu banyak banget ketidakpercayaan mungkin. Ya. How do you handle with that? Karena gini, sejarahnya adalah Opeth itu dulu adalah krunya Thomas.